bisnis yang bisa bertahan lama ternyata nggak harus jadi yang pertama, bos. Kayak yang satu ini nih, usaha bandeng duri lunak di Semarang. Meski bukan pionir di dunia perbandengan, toko oleh-oleh yang satu ini berhasil jadi top of mind orang-orang kalau mau cari oleh-oleh khas Semarang. Halo bos, saya Arif dari Bandeng Juwana. Pengen tahu lezat dan nikmatnya bisnis bandeng ini? Mari kita lihat sama-sama. Bos Arif adalah generasi kedua yang mengelola bisnis oleh-oleh di kota Semarang. Kalau sekarang sih yang produksi dan dijual udah macem-macem ya bos. Semua usaha yang berkembang ini dimulai dari produksi bandeng. Soal rasa, kelezatan, dan kenikmatan bandeng ini emang gak diraguin lagi bos. Buktinya hampir setiap hari outlet oleh-oleh selalu dipenuhi pembeli. Bandeng Juwana Erlina ini tahun 3 Januari tahun 81. Itu dari almarhum Papa dan Mama mertua, Dr. Daniel Nugroho Setiabudi, di mana dia seorang PNS dan dia kepingin berusaha. Di situ awal mulanya dan sampai sekarang udah 41 tahun. Cita-citanya sih bukan usaha bandeng. Tadinya Dr. Daniel ingin membuka usaha bakery. Zaman segitu butuh biaya gede bos kalau mau buka bakery. Dengan modal terbatas, akhirnya almarhum belajar membuat bandeng. Saat itu bisnis bandeng sudah mulai menjamur bos di Semarang. Katanya sih usaha Bandeng Juwana merupakan bisnis ke-8. Namanya juga niat ya bos, coba aja dulu, kan rezeki udah ada yang ngatur. 41 tahun yang lalu, tentunya kami awali dengan satu rumah, pembantu rumah tangga aja yang mengerjakan, kemudian terus berkembang, dan saat ini kami memiliki ada 4 outlet ya di Semarang tentunya, dan saat ini kami sangat banyak varian. Produksi bandeng pertama yang dibuat adalah jenis bandeng duri lunak yang jadi ikon saat ini. Bandeng yang diproduksi juga dikit banget loh bos, cuma 3 kg ikan bandeng. Itu pun yang berhasil terjual cuma 3 ekor aja. Langsung nyerah? Of course not dong bos. Kalau dari awal udah nyerah, nggak bakal deh usahanya segede sekarang. Dengan usaha terus-menerus, penjualan bandeng meningkat. Tahun 1983, produk Bandeng Juwana pun booming dan banyak diminati oleh konsumen. Semua ada pengorbanannya ya bos. Dulu kebanyakan penjual olahan bandeng nggak jualan pas hari besar. Almarhum Dr. Daniel mau melakukan strategi yang berbeda nih. Hari libur atau hari besar penjualan gas terus. Jualannya juga lebih pagi daripada kompetitor. Kayak kata pepatah ya bos, jangan kesiangan biar rezekinya nggak dipatok ayam. Setelah makin banyak peminat, tahun 1994 outlet pertama bisnis ini dibuka di Pandanaran 83 Semarang dan terus berkembang hingga saat ini. Sayap juga semakin melebar dengan 2 outlet lainnya di kawasan Pamulasi dan Ngalian. Wow, ternyata emang gak ada yang instan ya bos. Di tahun 2022 ini, produk Bandeng Juwana berkembang pesat dengan puluhan varian jenis bandeng yang ditawarkan bos. Ya, startnya pastinya bandeng duri lunak ya. Kami emang selalu brandingnya itu bandeng duri lunak karena nama Presto adalah suatu alat, dan saat itu kami sangat-sangat concern ya, hampir banyak produk yang kami hasilkan. Jadi ada bandeng otak-otak, ada bandeng asap, ada bandeng aneka pepes, banyak sekali macam. Dan saat ini kami memiliki kurang lebih 70 varian olahan bandeng. Untuk menjaga kenikmatan bandeng, proses pengolahan dilakukan setiap hari bos. Pasokan bandeng didatangkan langsung dari kawasan pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bekerja sama dengan sejumlah petani bandeng. Tidak tiap hari karena emang faktor alam bisa 2-3 ton ya untuk ini, dan tidak, jadi sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Untuk kebutuhan bahan baku mentah itu mungkin seminggu 2-3 kali seperti itu. Untuk bahan baku ikan bandeng ada standarnya nih bos. Yang paling penting nggak bau tanah dan ukuran ikan yang sedang-sedang saja. Idealnya sih 1 kg bandeng berisi 3 ekor. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan siap untuk dibumbui. Terus tinggal disusun ke dalam pressure cooker. Ikan bandeng dimasak selama 3 jam. Lumayan lama ya bos, tapi worth it lah sesuai dengan rasa nikmat yang ditawarkan.
Kalau udah mateng, olahan bandeng dimasukkan ke dalam ruang pendingin supaya kelembapan olahan bandeng tetap terjaga. Ya, di sini bos, ruang pendingin, di mana tadi setelah bandengnya mateng, masuk di ruang pendingin ini. Dan maaf karena nggak boleh masuk, karena menjamin dari sterilisasi. Setelah kurang lebih 10 menit berada di ruang pendingin, bandeng siap untuk dikemas dan dijual. Kalau bisnis sudah settle, biasanya agak mager ya bos kalau harus inovasi-inovasi segala. Kalau inovasinya sukses sih nggak apa-apa, kalau sebaliknya bukan untung malah buntung. Tapi nggak gitu dengan Bos Arif. Meski udah berjalan puluhan tahun, bisnis keluarga ini tetap butuh masukan terutama dari konsumen. Terbukti produknya makin bervariasi, setidaknya ada 70 jenis bandeng, mulai dari bandeng duri lunak, bandeng kotak-kotak, bandeng dalam sangkar, dan masih banyak lagi. Melanjutkan usaha dari generasi pertama, tantangannya gede uga loh bos. Harus bisa mempertahankan kualitas produk supaya konsumen gak kabur. Kami diajarkan oleh almarhum ya papa mama untuk sesuatu itu tidak instan ya. Kami harus start benar-benar mengerti bahwa menjiwai ya, menyukai bisnis ini. Itu aja kuncinya satu itu. Kemudian juga dari situ pastinya akan terus berkembang untuk kami bisa mempertahankan apa yang ada saat ini. Meski sudah puluhan tahun bertahan, usaha ini tetap menjadi primadona lintas generasi. Kira-kira nih dalam sehari ada berapa kilogram bandeng sih bos yang terjual untuk tiap cabangnya? Bandeng yang ada di toko kami 120, 125 sampai 190. Jadi tergantung produk di mana tingkat keunikan dari produk itu. Kemudian kalau sehari ya tergantung seperti saya katakan weekday atau weekend pasti beda. Jadi kalau dibuat average ya mungkin 150 sampai 200 kilo ya. Dan itu tentunya seperti bilang varian itemnya kan beda-beda. Jadi kalau omsetnya bisa dihitung sendiri. Wah, menarik nih bos. 1 kilogram bandeng start dari harga Rp120.000. Dalam sehari ada sekitar 150 kilogram bandeng yang terjual. Kalau dikalikan selama sebulan, yuhu, cuan banget bos. Selain bandeng, Bos Arif juga memproduksi berbagai produk oleh-oleh lainnya dan bekerja sama dengan puluhan UMKM yang ada di Jawa Tengah. Oh, terima kasih udah melihat dari dekat bagaimana membuat Bari Bandeng Juwana. Ya tentunya untuk meneruskan bisnis ini kita harus ikhlas, kita harus kerja keras, ulet, dan tentunya ujung-ujungnya cuan bos. Sampai jumpa.